Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan konten Cah Deso Kluthuk. Kali ini konten Cah Deso Kluthuk akan menyampaikan konsep dasar ilmu ekonomi Islam. Yang menjadi dasar konsep ekonomi Islam ini ada tiga hal. Yang pertama adalah tujuan hidup, terus yang kedua adalah aspek normatif, terus yang ketiga adalah aspek rasionalitas termasuk cakupan objek dan ruang lingkupnya. Oke, yang pertama kita ke tujuan hidup. Pada dasarnya manusia itu selalu menginginkan kehidupannya di dunia dan di akhirat itu bahagia, sejahtera, nanti kalau sudah meninggal masuk surga. Itu tujuan dari hidup manusia seperti itu. Nah, mengapa tujuan hidup ini kok didasarkan menjadi konsep dasar ilmu ekonomi Islam? Karena di dalam tujuan hidup manusia ini ada tiga hal yang berkaitan supaya hidup di dunia manusia ini bisa bahagia, bisa sejahtera, bisa bermanfaat untuk sesama manusia, dan nanti setelah tidak ada di dunia tentunya di akhirat juga lebih baik lagi daripada yang ada di dunia. Maka untuk ketiga hal tersebut adalah falah, maslahah, dan ibadah. Apa yang dimaksud dengan falah? Falah adalah dari bahasa Arab, kata kerja aflaha yuflihu, yang berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan. Itu yang dimaksud dengan falah. Lah, terus di sini kok didasarkan menjadi konsep dasar ilmu ekonomi Islam? Itu apa? Pengaruh apa? Tujuannya untuk apa? Nah, sudah saya sampaikan di depan tadi bahwasanya tujuan hidup manusia di dunia ini itu untuk mencapai kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Nah, maka itulah tujuan dari ekonomi Islam adalah mencapai ke tingkat falah. Terus sekarang bagaimana untuk mencapai ke tingkat falah? Yaitu dengan kita bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan yang datangnya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ini adalah di bagiannya ekonomi. Seperti itu. Lah, maslahah ini sebagai motor untuk mencapai suatu tingkatan maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Di sini ada maslahah, ada 5 dasar sebagai sendi kehidupan manusia. Yang pertama adalah din atau agama, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah intelektual, yang keempat adalah nas atau keturunan, yang keempat adalah material atau will atau mal. Maslahah dan ibadah nanti tujuannya adalah ke falah. Maslahah, ibadah tujuannya ke falah. Jadi aktivitas kita di dunia ini didasarkan untuk niatan ibadah. Terus maslahah ini berkaitan dengan kita ke kemaslahatan, ke sosial, hubungan sosial antar manusia, kita hubungan dengan unit-unit yang lain, entitas dari yang kuasa menciptakan di dunia ini, tumbuhan, binatang, kita harus bisa
melaksanakan kemaslahatan dari Sang Pencipta, apa yang sudah diciptakan Sang Pencipta ke dunia ini. Terus kewajiban kita apa? Ibadah. Yang selanjutnya muaranya ke kefalah. Yang pertama itu tujuan hidup manusia sebagai dasar konsep ilmu ekonomi Islam. Terus yang kedua adalah normatif. Normatif di sini didasarkan kepada tata cara pengelolaan sumber daya yang ada untuk menjadikan maslahah. Yang dimaksud di sini apa pengelolaan sumber daya? Sumber daya itu ada dua, sumber daya alam dan sumber daya insani atau sumber daya manusia. Karena apa? Timbul ilmu ekonomi. Karena timbul ilmu ekonomi ini disebabkan karena tiga hal. Yang pertama adalah ketidakmerataan distribusi sumber daya. Terus yang kedua adalah keterbatasan manusia atau limitasi manusia terkait itu kemampuan untuk pengetahuannya, kemampuan untuk pengetahuan, keilmuannya, itu manusia terbatas. Terus yang ketiga adalah konflik antar tujuan hidup. Yang dimaksud konflik antar tujuan hidup di sini adalah konflik kalau secara individu, konflik secara duniawi maupun ukhrawi. Yang inilah tiga hal ini yang menyebabkan menjadi permasalahan di ekonomi. Maka kewajiban manusialah untuk mencari solusi bagaimana permasalahan ini untuk bisa diselesaikan atau ada solusi yang bisa untuk mencapai kefalah. Di dalam aspek ekonomi juga ada tiga hal yang akan mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama adalah faktor konsumsi, yang kedua adalah aspek faktor produksi, terus yang ketiga adalah aspek faktor distribusi. Nah, lingkupan ini, tiga hal ini yang nanti menjadi topik atau menjadi objek dari kegiatan ekonomi berlangsung, yaitu yang pertama aspek konsumsi, aspek produksi, dan aspek distribusi. Yang dimaksud dengan aspek konsumsi itu apa? Yang dimaksud dengan aspek konsumsi adalah komoditas apa yang diperlukan untuk mewujudkan maslahah. Komoditas apa untuk mewujudkan maslahah, itu faktor konsumsi. Itu yang kedua, aspek faktor produksi. Ya, ini pertanyaannya adalah bagaimana komoditas itu dihasilkan agar maslahah terwujud. Produksi, bagaimana komoditas itu dihasilkan agar masalah dapat terwujud. Itu yang tiga adalah faktor distribusi. Ini juga menuntut kita untuk selalu bertanya bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan sehingga mencapai maslahah. Yaitu itu sebagai cakupan untuk ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, yaitu berkaitan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Sebenarnya permasalahan ekonomi itu sifatnya hanya relatif, karena di tempat A dan tempat B tentunya beda berkaitan dengan sumber alamnya dan sumber daya insaninya. Nah, tugas kita adalah untuk pemerataan agar sumber alam yang ada di tempat A berlimpah, di sumber alam di tempat B kekurangan, maka kewajiban kita adalah untuk mendistribusikan sumber alam itu supaya di tempat A tidak berlebihan, di tempat B tidak kekurangan. Begitu juga berkaitan dengan sumber daya insani atau berkaitan dengan sumber daya manusianya. Kalau di tempat A kelebihan tenaga manusia yang intelektualnya tinggi atau berpengetahuan, di tempat B untuk sumber daya insaninya masih kurang, maka juga dilakukan distribusi agar sumber daya alam yang ada bisa termanfaatkan dengan sumber daya insani atau manusia yang
yang mempunyai kapabilitas, kemampuan untuk mengolahnya, dan nanti digunakan bersama-sama untuk kemaslahatan atau bermaslahah. Terus yang ketiga adalah berkaitan dengan rasionalitas. Maksudnya rasionalitas di sini karena sebagai sumber keilmuan, maka harus menggunakan metodologi keilmuan juga. Yang menyangkut dari segi keilmuan di sini, yang didasarkan agar bisa dijadikan keilmuan, itu harus melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Jadi untuk bisa dijadikan ilmu harus mempunyai 3 hal tersebut: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, seperti itu baru nanti kalau sudah diverifikasi secara ontologis, aksiologis, dan epistemologis, itu tentunya sudah bisa dikatakan sebagai keilmuan. Sebagai sumber keilmuan di sini, mengapa dipisahkan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah? Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa sebetulnya ekonomi itu tidak terpisah, hanya saja untuk memisahkan ini dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau konvensional berdasarkan dari pemahaman manusia, sedangkan ilmu ekonomi syariah ini berdasarkan dari wahyu sang ilahi atau wahyu sang pencipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan utusannya para rasul, dan sunnahnya dan turunannya derivikatifnya dari wahyu ilahi. Kebenaran ilmiah dalam ekonomi Islam itu didasarkan atas 2 hal. Yang pertama adalah kebenaran mutlak, terus yang kedua adalah kebenaran relatif. Yang dimaksud dengan kebenaran mutlak adalah kebenaran yang berasal atau bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta turunannya. Terus yang kedua, kebenaran relatif adalah kebenaran yang diperoleh dari pengamatan fakta baru dapat dikatakan sebagai kebenaran ketika tidak bertentangan dengan kebenaran wahyu. Maksudnya adalah kebenaran relatif itu kebenaran yang sumbernya dari manusianya itu sendiri. Nah, terus secara Islam memandangnya seperti apa? Jadi kalau kebenaran relatif ini tidak bertentangan dengan kebenaran mutlak, maka kebenaran relatif ini bisa diterima sebagai kebenaran ilmiah dalam ekonomi Islam. Seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan para sedulur. Apabila ada kekurangan kami di dalam penyampaian hal ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami agar para sedulur bisa memberikan masukan, kritikan kepada kami agar konten Candi Soklodo ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.